Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, petunjuk, kurnia dan hidayahnya lah, sehingga kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang saya hormati dosen pengampu filsafat ilmu Dr. Surya Mukti MA, dan juga yang saya hormati teman-teman sekelas saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang saya banggakan, yang saya cintai, dan saya hormati. Pada kesempatan ini saya Muhammad Rahmadi, mahasiswa IAIN Palangkaraya, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, kelompok 5 yang terdiri 3 orang, yaitu saya dan juga teman saya Mukhlisul Amal dan M. Hadianur. Di sini kami ingin mempresentasikan, menjelaskan yaitu materi-materi teori kebenaran. Teori-teori kebenaran. Kebenaran adalah jawaban terhadap pertanyaan itu bermacam-macam, tergantung pada kriteria untuk menentukan kebenaran. Dilihat dari kriteria ini, muncullah berbagai macam teori kebenaran. Di dalam epistemologi, ada beberapa teori kebenaran yang dominan. Jadi, teori kebenaran bisa disebutkan juga kebenaran merupakan suatu hal yang bisa dikatakan benar berdasarkan alasan yang logis dan analitika. Jadi, apakah saja itu? Yang pertama adalah teori koherensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya, pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Contoh yang pertama, semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Penggaris ini berbentuk segitiga, jadi jumlah sudut penggaris ini 180 derajat. Contoh yang kedua, semua manusia membutuhkan air. Hadianur adalah seorang manusia, jadi Hadianur membutuhkan air. Adapun contoh yang ketiga, manusia pada saat nanti pasti akan mengalami yang namanya itu mati. Saya juga pasti akan mati. Jadi kesimpulan teori koherensi ini, pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ketentuan di dalamnya. Artinya pernyataan suatu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan yang lain. Jadi itu adalah kesimpulan teori koherensi. Teori kebenaran korespondensi. Yang kedua yaitu teori kebenaran korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan yang dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Contoh, semua besi bisa dipanaskan akan menguap. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Orang Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. IAIN Palangkaraya adalah sekolah agama Islam. Jadi dapat saya simpulkan teori-teori kebenaran korespondensi ini, kebenaran kesesuaian fakta antara pernyataan dengan kenyataan. Jadi teori kebenaran korespondensi ini berbeda dengan teori koherensi. Kalau koherensi tadi kan menjelaskan pernyataan suatu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan yang lain. Kalau korespondensi ini kebenaran kesesuaian fakta antara pernyataan dengan kenyataan. Jadi itu saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisul Amal. Saya dari anggota kelompok 5 dengan materi pembahasan
teori-teori kebenaran filsafat ilmu. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagian teori pragmatisme. Pragmatis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma. Artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan ataupun tindakan. Sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar atau tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung pada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar apabila mendatangkan manfaat dan dikatakan salah apabila tidak mendatangkan manfaat. Menurut teori pragmatisme, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Contohnya, pandangan penganut pragmatisme tentang Tuhan. Bagi pragmatisme, suatu agama itu bukan benar karena Tuhan yang disembah oleh penganut agama itu sungguh-sungguh ada. Akan tetapi, agama itu dianggap benar karena pengaruhnya yang positif atas kehidupan manusia. Berkat kepercayaan orang akan Tuhan, maka kehidupan masyarakat berlaku secara tertib dan jiwanya semakin tenang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hadianur dari kelompok 5. Saya di sini mau menyampaikan teori kebenaran konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama kesepakatan. Untuk mencapai konsensus ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Menurut Jürgen Habermas, konsensus harus memenuhi syarat. 1. Keterpahaman hal yang dibicarakan dapat dipahami. 2. Diskursus atau wacana, ada dialog antar ide. 3. Ketulusan atau kejujuran semua kepentingan atau interest dikemukakan hingga ada keterbukaan. 4. Otoritas, orang yang terlibat dalam konsensus memang memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.